Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan bagian kedua. Tugas pertemuan hari ini sama dengan minggu lalu, ya. Setelah kalian menyaksikan tayangan video ini, catatlah apa-apa yang sudah kalian pahami, catat juga apa-apa yang belum kalian pahami. Kirim ke grup mata pelajaran matematika. Silahkan siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar tentang himpunan, yaitu pertama konsep himpunan, ya. Ada kumpulan yang merupakan himpunan dan ada kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Kemudian nama himpunan, ya, semuanya ditulis dalam bentuk huruf kapital. Nah, kemudian anggota himpunan dilambangkan dengan lambang seperti ini, ya, mirip dengan huruf E tetapi bukan huruf E, ya nak, ya, seperti huruf E kapital. Kemudian ada kardinalitas himpunan, yaitu banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kemudian penyajian himpunan ada 3 kemarin, ya, dengan mendaftarkan anggotanya, menulis syarat keanggotaannya, kemudian notasi pembentuk himpunan. Kemudian ada himpunan kosong, ya, himpunan kosong dan himpunan semesta. Diagram Venn dan relasi himpunan. Himpunan saling lepas, ya, kemarin kalau kedua himpunan tidak memiliki anggota yang sama maka disebut himpunan saling lepas. Jika ada minimal 1 anggota yang sama, maka disebut himpunan berpotongan. Jika himpunan pertama anggotanya merupakan anggota himpunan yang kedua, disebut himpunan bagian. Jika semua anggota himpunan yang pertama merupakan anggota himpunan yang kedua, disebut himpunan yang sama. Di samping itu ada beberapa relasi himpunan yang lain, ya. Jika dilihat dari banyaknya anggota himpunan, ini ada 3 macam himpunan, yaitu himpunan yang ekuivalen, ya, yaitu himpunan yang banyak anggotanya sama. Himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Kemudian himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, maka banyaknya anggota ada 4. Himpunan B memiliki anggota 7, 8, 9, 10, juga ada 4, ya, NB sama dengan 4, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Pada kasus ini himpunannya berbeda, ya. Semua anggotanya berbeda, anggota A dan anggota B semuanya berbeda, tetapi banyaknya tetap sama. Ini ada 4, ya, himpunan B juga ada 4. Himpunan ekuivalen yang kedua, ya, di sini himpunan semestanya adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 10. Kemudian himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, maka banyaknya anggota ada 3. Himpunan B 2, 4, 8, maka banyak anggota ada 3. Di sini ada 1 anggota yang sama, maka kita buat diagram Venn-nya, ya. Di sini merupakan himpunan berpotongan. Tetapi untuk himpunan A anggotanya 3, 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya juga 3, 1, 2, 3, ya. Maka himpunan berpotongan yang seperti ini disebut juga dengan
himpunan yang ekuivalen. Yang ketiga, himpunan S mempunyai anggota 1 sampai dengan 9. Kemudian himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Banyaknya anggota atau NA sama dengan 4. Himpunan B 1, 2, 3, 4 juga ya, banyaknya anggota juga 4. Maka kedua himpunan ini adalah himpunan yang sama. Ya, A sama dengan B, di sini hanya satu lingkaran dan anggotanya sama-sama 4. Ini juga adalah anggota yang himpunan yang ekuivalen. Sehingga himpunan yang ekuivalen adalah himpunan yang banyak anggotanya sama. Nah, ini kemarin memiliki hubungan himpunan yang sama. Jadi himpunan yang sama pasti ekuivalen. Ya. Tapi himpunan ekuivalen belum tentu sama. Seperti contoh 2 dan 1, ya. Kemudian jika dilihat dari banyak anggotanya, himpunan ada yang disebut dengan himpunan berhingga, ya, atau finite set. Yaitu himpunan yang banyak anggotanya dapat dihitung. Seperti ini, himpunan A memiliki anggota 3,5,7. Ya, banyak anggota ada 3. Kemudian himpunan B 2, 3, 5, titik-titik 29. Ini NB-nya 10. Kenapa bisa 10? Karena kalau kita lihat polanya ini adalah bilangan prima, ya. Bilangan prima dari 2 sampai 29. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Jadi banyaknya ada 10. Kemudian himpunan C di sini memiliki anggota 5, ya. A, I, U, E, O. Ya, ada 5. NC sama dengan 5. Namanya himpunan berhingga. Himpunan M, ya, adalah himpunan semua X sedemikian hingga X kurang dari 10, X bilangan bulat positif. Maka anggotanya bisa kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, banyaknya anggota M ada 9. Himpunan N adalah himpunan semua Y sedemikian hingga Y lebih besar atau sama dengan -7. Y bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif berarti yang lebih besar dari negatif 7, lebih besar atau sama dengan, berarti dimulai dari negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Ya, di sini ada 7, ya, NN sama dengan 7. Ini adalah himpunan berhingga, ya. Ini di sini X kurang dari 10. Di sini batas tertingginya adalah 9. Ya, jadi bilangan bulat positif yang kurang dari 10 adalah yang paling besar adalah 9. Sedangkan untuk himpunan N di sini, ya, Y lebih dari sama dengan negatif 7. Maka batas terkecilnya adalah negatif 7. C, himpunan tak berhingga atau infinite set, yaitu himpunan yang banyak anggotanya tidak terhingga atau sangat banyak. Ya, di sini ada D, ya, titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, titik-titik-titik. Ini tandanya bilangan bulat positifnya masih banyak yang belum ditulis, bilangan negatifnya juga masih banyak yang belum ditulis. Sehingga kita tuliskan di sini banyaknya anggota himpunan D tidak terhingga, ya. Ya, tidak terhingga. Berikutnya di sini ada himpunan E, ya. Himpunan E di sini anggotanya dimulai dari negatif 1,
0, 1, 2, 3, titik-titik. Ini berarti juga banyak bilangan yang belum ditulis yang lebih besar dari 3. Sehingga NE sama dengan tidak terhingga. Ya, itu bedanya himpunan berhingga dan tak berhingga. Walaupun himpunan B di sini ada titik-titik, tetapi ini bisa dihitung karena ada batas bawah, ada batas atasnya. Untuk himpunan D ini tidak bisa dihitung karena batas bawahnya masih banyak yang belum ditulis, ya, batas atasnya juga masih banyak yang belum ditulis. Untuk himpunan E, batas terkecilnya negatif 1, tetapi bilangan untuk batas atasnya di sini tidak dituliskan karena banyak yang belum ditulis, ya. Perbedaan dari himpunan berhingga dan tak berhingga. Berikutnya kita akan bahas tentang himpunan bagian. Ini ada himpunan S, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, ya. Syarat dari himpunan itu merupakan himpunan bagian. Yang pertama, semua anggota himpunan yang pertama menjadi anggota himpunan kedua. Yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Yang ketiga, himpunan itu sendiri merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Sebagai contohnya, ya, diagram Venn ini. Nih, anggota himpunan A, B, C, dan S adalah sebagai berikut. Himpunan S di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A di lingkaran biru ini, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B lingkaran ungu 1, 2, 3. Kemudian himpunan C yang merah ini 6, 7, 8. Ya. Dari diagram Venn ini dapat kita lihat bahwa A himpunan bagian dari S. Nah, ini A himpunan bagian dari S. Kenapa? Karena semua anggota A ada pada himpunan S. Ya. Yang kedua, B himpunan bagian dari himpunan S. Ini himpunan B 1, 2, 3. Di sini merupakan himpunan bagian dari himpunan S karena anggota B semuanya menjadi anggota S, ya. 1, 2, 3 ini anggota himpunan B. Yang ketiga, C himpunan bagian dari S. 6, 7, 8. Ini 6, 7, 8, ya. Berarti himpunan C himpunan bagian dari himpunan S. Ya, diagram Venn-nya himpunan C terletak di dalam himpunan S. Himpunan B himpunan bagian dari A. Di sini gambarnya himpunan B ini ada di dalam lingkaran A. Ya. Kemudian kalau kita lihat anggotanya, ya, ini 1, 2, 3, anggota B ini semuanya menjadi anggota himpunan A, ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka himpunan B himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian berikutnya himpunan A adalah himpunan bagian dari A. Ini adalah ketentuan nomor 3, ya. Himpunan itu sendiri merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari A, himpunan B merupakan himpunan bagian dari B, himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Bagaimana dengan pernyataan berikutnya, ya? Himpunan C bukan himpunan bagian dari A karena anggota himpunan C tidak menjadi anggota himpunan A. Ya, 6, 7, 8 tidak ada di himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B karena ada anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Himpunan A bukan anggota himpunan C karena anggota himpunan A semuanya berbeda dengan anggota himpunan C. Kita lihat soal-soal berikut ini. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Di sini ada himpunan yang memiliki anggota 1, 2, 3. Himpunan bagian dari negatif 1, 0, 1, 2, 3. Berarti ini adalah kalimat yang benar, ya, pernyataan yang benar. Karena himpunan yang pertama, ini anggotanya 1, 2, 3 ada. 1, 2, 3. Kemudian yang B,
Negatif 1,1 ini bukan himpunan bagian dari himpunan 0, 1, 2, 3. Karena pada himpunan yang kedua ini tidak ada negatif 1. Ya, maka ini adalah pernyataan yang salah. C, ini himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A, B, C, D. Ini benar. Ya, karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian D, ini adalah A himpunan bagian dari himpunan A, B. Ini salah karena ini bukan himpunan ya. A ini adalah anggota himpunan, bukan himpunan. Kalau A ini diletakkan dalam kurung kurawal, baru dia menjadi kalimat yang benar atau pernyataan yang benar. Yang E, 1, 2, 3 himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3. Ini adalah benar ya, karena himpunan itu merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong. Yang kedua, diberikan himpunan-himpunan P di sini ya. Himpunan semua X sedemikian hingga X bilangan asli ya. Kemudian X lebih dari 0, X kurang dari 10. Maka anggotanya bisa kita tulis ya. Yang lebih besar dari 0 bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, kurang dari 10. Kemudian Q adalah himpunan semua X sedemikian hingga X bilangan asli. Di sini ketentuannya X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 6 ya. Maka anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. R di sini adalah himpunan semua X di mana X lebih besar dari 0 ya, kemudian kurang dari 6 dan X bilangan prima. Bilangan prima yang lebih kecil dari 6 adalah 2, 3, 5. Periksa apakah P himpunan bagian dari Q. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini P-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini pernyataan yang salah. Karena ada anggota P yang bukan menjadi anggota Q. B. Q himpunan bagian dari P. Ya, himpunan Q di sini semua anggota Q menjadi anggota himpunan P. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini pernyataan yang benar. Himpunan Q himpunan bagian dari himpunan R. Ini adalah pernyataan yang salah. Kita lihat di sini himpunan Q di sini ada 1 dan 4 yang bukan menjadi anggota R. Maka ini pernyataan yang salah. D, R himpunan bagian dari Q. Ini adalah benar karena semua anggota Q 2, 3, 5 ini ada di himpunan Q. Himpunan R ya 2, 3, 5 ada di himpunan Q 1, 2, 3, 5. E, himpunan R himpunan bagian dari P. Ini juga benar ya, 2, 3, 5 ada di himpunan P. 2, 3, 5. Yang F, P himpunan bagian dari R adalah salah karena banyak anggota P yang bukan menjadi anggota R. Himpunan kuasa ya dilambangkan dengan P. Ini yang disudutkan atas ini banyaknya anggota himpunan kuasa ya, 2 pangkat NA. NA ini adalah banyaknya anggota himpunan. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyaknya anggota himpunan kuasa merupakan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Nomor 1, ini himpunan A memiliki anggota Ningsih dan Taufan. Maka himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Yang pertama ya, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian himpunan bagian yang kedua adalah himpunan yang memiliki anggota Ningsih sendirian. Himpunan yang kedua memiliki anggota Taufan sendirian. Himpunan yang ketiga,
himpunan yang beranggotakan Ningxi dan Taofan, ya. Maka himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan kosong, kemudian himpunan yang beranggotakan satu anggota yaitu Ningxi, himpunan yang memiliki satu anggota Taofan, himpunan yang memiliki dua anggota Ningxi dan Taofan. Ini diralat ya, Ningxi dan Taofan ini dannya ini diganti tanda koma ya. Banyaknya himpunan bagian dari A sama dengan N, PA sama dengan 4 ya. Nah, kalau himpunannya ini anggotanya banyak, kita tidak perlu menuliskan semua himpunan bagiannya seperti ini. Cukup kita gunakan rumus ya. Banyaknya anggota himpunan A sama dengan NA itu sama dengan 2. Ya, ini Ningxi dan Taofan ada 2. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan A atau NPA kita gunakan rumus 2 pangkat NA. Ya. 2 pangkat NA. NA tadi sama dengan 2 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 ya, hasilnya 4. Jadi kalau bilangannya anggotanya banyak, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mengetahui ada berapa himpunan bagiannya. Himpunan A di sini memiliki anggota 1, 3, 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A dan sebutkan. Himpunan-himpunan bagian dari A ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang memiliki 0 anggota itu ada 1 yaitu himpunan kosong. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 ada 3 ya. Ada himpunan yang beranggotakan 1, himpunan beranggotakan 2, himpunan beranggotakan 3. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 2, banyak anggotanya 2, di sini ada 3 ya, yaitu himpunan yang memiliki anggota 1,2, kemudian himpunan yang memiliki anggota 1,3, himpunan yang memiliki anggota 2,3. Oh ya, ini kurung-kurungnya diralat ya, ini kurung kurawal ya. 4, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3 yaitu 1, 2, 3 ada 1. Berarti banyaknya himpunan bagian dari himpunan A ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Himpunan kosong. Kemudian himpunan memiliki anggota 1, memiliki anggota 2, memiliki anggota 3, memiliki anggota 1, 2, memiliki anggota 1, 3, memiliki anggota 2, 3 dan memiliki anggota 1, 2, 3. Nah, kalau kita menggunakan rumus, berarti banyaknya anggota di sini ada 3. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan A ya, di sini ada NPA, ini 2 pangkat NA, 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ini untuk menyatakan himpunan bagian ya. Nih. Nah, ada berapakah himpunan yang memiliki 0 anggota, ada berapa yang memiliki 1 anggota, ada berapa yang memiliki 3 anggota, 4 anggota dan seterusnya. Kita juga bisa menghitungnya tanpa menuliskan himpunan-himpunannya seperti ini ya. Yaitu dengan menggunakan segitiga Pascal. Banyaknya himpunan bagian yang punya n anggota ternyata mempunyai hubungan dengan pola bilangan segitiga Pascal yang digambarkan sebagai berikut. Yang paling atas ini adalah himpunan kosong atau himpunan yang tidak mempunyai anggota. Maka untuk himpunan bagian dari himpunan kosong ini hanya ada 1. Kemudian tadi himpunan Taofan dan Ningxi itu berarti pada baris ketiga ya. Ini A dan B. Ya, Taofan dan Ningxi diwakili dengan huruf A dan B. Kemudian untuk himpunan bagian yang memiliki 1 anggota, di sini contohnya adalah anggota A ya. Di sini memiliki 2 himpunan bagian. Ya, 2 himpunan bagian, 1 himpunan kosong dan 1 himpunan yang memiliki anggota A. Seperti terlihat pada tabel di bawahnya sini, ya.
Untuk himpunan kosong banyak anggotanya 0, himpunan bagiannya ada 1, himpunan kosong ya. Banyaknya himpunan bagian NPA di sini 1 sama dengan 2 pangkat 0. Berarti 2 pangkat banyaknya anggota ya. Kemudian yang kedua, himpunan yang memiliki 1 anggota di sini ya, himpunan A memiliki 1 anggota, berarti himpunan bagiannya ada 2, yaitu himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Di sini sama dengan 2 ya, atau 2 pangkat 1. Nah, tadi dibahas bahwa yang memiliki 2 anggota itu ada 4 ya. Kita lihat, hitung di sini. 1 tambah 2 tambah 1, ada 4 ya. 1 himpunan kosong, 2 yang memiliki 1 anggota, dan 1 yang memiliki 2 anggota ya. Ini bisa kita lihat barisannya ke sini ya. Ini memiliki 1 anggota, banyaknya himpunan dengan 1 anggota. Ini banyaknya himpunan memiliki 2 anggota. Nah, apa maksud yang nomor berikutnya? Tadi sudah kita bahas juga, ada himpunan yang memiliki 3 anggota ya. Tapi anggotanya angka 1, 2, dan 3 tadi ya. Ada 8 tadi himpunan bagiannya. Ini juga ada 8, 1 tambah 3 ya, kemudian ditambah 3 ditambah 1, 8. Nah, tadi juga sudah kalian lihat, ada 1 himpunan kosong, ada 3 yang memiliki 1 anggota ya, ada 3 yang memiliki 2 anggota, kemudian ada 1 yang memiliki 3 anggota. Nah, ini untuk himpunan yang 4 anggota di sini ya. Ada lagi. Ya, di sini berarti yang himpunan kosong ini ada 1, yang 1 anggota ada 2. Nah, ada 4 ya. Kemudian yang 2 anggota di sini, nih 2 anggota ada 6. Kemudian ini yang 3 anggota ada 4. Ya. Kemudian yang ini memiliki 4 anggota, ada 1. Semuanya ada berapa? 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Ya. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 4, 14 tambah 1, 16. Sekarang coba kita lihat dengan menggunakan 2 pangkat NA. Sini NA-nya ada 4. Ya, kita hitung 2 pangkat 4. Berapa? 2 pangkat 4 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16 ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ya. Nih, bisa dilihat di sini. Nih, yang di bawahnya ini ada 5 anggota. Ya, yang pinggir ini adalah himpunan kosong, kemudian yang 1 anggota di sini ya, 1 anggota ini ada 5, kemudian yang 2 anggota ada 10, yang 3 anggota ada 10, yang 4 anggota ada 5, yang 5 anggota ada 1. Dan yang paling bawah di sini ada 6 anggota ya, A, B, C, D, E, F, ada 6 ya. Ini himpunan kosong ya. Kemudian banyak anggota, 1 anggota ada 6, yang anggotanya 2 ada 15, yang anggotanya 3 ada 20, yang anggotanya 4 ada 15, yang anggotanya 5 ada 6. Kemudian ini adalah banyak himpunan bagian dengan 1 anggota. Bagaimana kita melihat membuat ini ya? Kita lihat di sini, ini 2 berada di antara 1 dan 1 ya. 1 tambah 1 ini 2. Bagaimana kita mendapatkan 3? 3 ada di antara dengan 1 dan 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Ya. Bagaimana mendapatkan 4? 1 tambah 3, 4. Ya, mendapatkan 6, 3 tambah 3, 6. Mendapatkan 4, 3 tambah 1. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 5, 1.
ya. 4 tambah 1 5, kebalik ya. Yang paling bawah ini 6 berada di antara 1 dan 5. 1 tambah 5 15, 5 tambah 10 20, 10 tambah 10 15, 10 tambah 5 6, 5 tambah 1 ya. Di sini ada 1. Jadi diawali dengan 1, diakhiri dengan 1 di setiap banyaknya anggota himpunan. Nah, ini penjelasan dari Ibu. Kalau misalnya nanti ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan di grup mapel ya, atau mata pelajaran matematika. Kita lanjutkan operasi himpunan. Yang pertama irisan, intersection, ini lambangnya. Gabungan himpunan, union, ini lambangnya. Komplement, ya, ini lambangnya. A pangkat C atau A petik 1 ya. Kemudian selisih atau difference A kurang B. Nah, ini ada diagram Venn. Kita lihat di sini ya. Yang pertama irisan. Di sini katanya A irisan B himpunan kosong. Kenapa? Karena yang namanya irisan adalah anggota A yang menjadi anggota B atau anggota B yang menjadi anggota A. Di sini tidak ada. Anggota A dan anggota B tidak ada yang sama ya. Sehingga irisannya himpunan kosong. Yang kedua gabungan. Gabungan adalah semua ya, semua anggota A atau B. Jadi dia bisa jadi anggota A saja atau B saja. Di sini adalah anggotanya berarti 1 2 3 4 5 6 ya. Yang ketiga komplement. Komplement adalah anggota himpunan S yang bukan anggota A. A komplement ya, ini lambangnya A komplement. Ini himpunan S anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kemudian himpunan A 1 2 3 berarti yang di luar A 4 5 6 7 8 9. Inilah A komplement. Sedangkan B komplement berarti yang di luar B ya, yang di luar B. 1 2 3 7 8 9 ya. Berikutnya selisih atau different. Selisih berarti anggota A yang bukan anggota B. Ya. Di sini semua anggota A bukan anggota B, berarti A kurang B sama dengan 1 2 3. Himpunan B yang bukan anggota A 4 5 6. Berikutnya adalah diagram Venn himpunan berpotongan. Maka irisannya ya, A irisan B di sini anggotanya adalah 4. Karena 4 ini ada di dalam himpunan A, ada di dalam himpunan B. Gabungan berarti semua, baik dia anggota A ataupun anggota B. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Anggota yang sama cukup ditulis 1 kali. Komplement A. Komplement A berarti yang di luar A. 5 6 7 8 9. Komplement B atau B komplement yang di luar B. 1 2 3 8 9. Selisih. Anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B adalah 1 2 3 ya. 1 2 3. B kurang A 5 6 7 ya, anggota B yang bukan anggota A. Bagaimana dengan himpunan bagian? Berarti himpunan bagian kalau seperti ini A irisan B adalah 1 2 3 ya. Karena 1 2 3 ini menjadi anggota A juga menjadi anggota B. Gabungan atau unionnya adalah 1 2 3 4 5 6 ya, sama dengan himpunan A. Nah, sama dengan anggota himpunan B. Kemudian A komplement berarti yang di luar A 4 5 6 7 8 9. B komplement berarti di luar B 7 8 9. Selisih ya, selisih atau different.
A kurang B, tidak ada anggota A yang bukan anggota B, maka himpunan kosong, ya. Sedangkan B kurang A berarti anggota himpunan B yang bukan anggota A. Di sini anggota B yang di luar A adalah 4, 5, 6. Berikutnya adalah himpunan yang sama, ya. Di sini himpunan A dan B anggotanya sama-sama 1, 2, 3, 4. Berarti A irisan B sama dengan A gabung B, ya, sama dengan himpunan A sama dengan himpunan B. Komplemennya, komplemen A sama dengan komplemen B. 5, 6, 7, 8, 9. Selisihnya himpunan kosong, ya, karena semua anggota A menjadi anggota B, semua anggota B menjadi anggota A. Maka selisihnya himpunan kosong. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Tugas yang A, gambarkan diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian yang kedua atau B, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Dari soal cerita ini kita dapat NS atau himpunan semestanya ada 35. Kemudian anggota yang pertama, ya, yang suka soto di sini mewakili himpunan A 22. Yang suka bakso atau himpunan yang kedua di sini diwakili himpunan B adalah 15. Nah, yang ditanyakan A irisan B, NA irisan B, ya, banyaknya anggota yang suka keduanya. Kemudian 3 siswa tidak suka, berarti NA gabung B komplement, ya, di luar sini. Ini kurang, di sini harusnya ada 3, ya, ada angka 3 di sini. Nah, bagaimana cara menghitung X ini, ya? Di sini berarti S ini ada 35, kemudian yang suka soto ini 22 dikurang X, yang suka soto saja, ya, tidak suka bakso. Kemudian yang suka bakso saja tidak suka soto, di sini X kurang 15, ya. Kenapa? Karena yang suka kedua-duanya kita anggap sebagai nilai X, ya. Banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah NS dikurang NA dikurang X. Ini, ya, NA dikurang X, NA-nya berapa? 22 kurang X. Kemudian NA irisan B, ya, NA irisan B. Kemudian ditambah NB dikurang X, ini NB dikurang X, ya, ditambah NA gabung B komplement di sini, ya, yang di luar ini, di luar A dan B. Sehingga di sini NA dikurang X di sini 22 kurang X, ya, ditambah ini X, kemudian NB dikurang X di sini 15 kurang X, kemudian NA gabung B komplement di sini 3. Jadi 35 sama dengan 22 ditambah 15 dikurang X ditambah 3. 35 sama dengan 40 dikurang X, sehingga X sama dengan 40 dikurang 35 sama dengan 5. Jadi banyak siswa yang suka soto dan bakso, ada 5, ya, di sini X ada 5. Siswa yang hanya suka soto berarti 22 dikurang 5 ada 17. Kemudian siswa yang hanya suka bakso, ya, 15 dikurang 5 sama dengan 10. Soal cerita yang kedua atau permasalahan yang kedua, di sini dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar voli, 5 siswa gemar keduanya dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambar diagram Venn-nya seperti ini, ya. Kita disuruh menghitung banyaknya siswa dalam kelas, kemudian banyak siswa yang suka sepak bola, hanya suka sepak bola, kemudian banyak siswa yang hanya suka voli, ya. Berarti ada 3 yang kosong nih, ya. A kurang B, B kurang A. Banyak siswa dalam satu kelas, berarti ini ada 25 dikurang 5, 15, ya, 5 ini yang suka kedua-duanya. Kemudian ini 12 dikurang 5, 7, di sini 7. Kemudian ini yang tidak suka kedua-duanya ada 2. Berarti ada 29 siswa.
Siswa yang hanya suka sepak bola berarti NA dikurang B, ya. NA dikurang B berarti 12 dikurang 5 sama dengan 7. 20 dikurang 5 ya sama dengan 15. Kemudian siswa yang suka bola voli berarti ini himpunan B ya. NB kurang A. 12 dikurang 5 sama dengan 7 siswa. Permasalahan yang ketiga, hasil survei tentang acara televisi yang paling disukai warga yang usianya di atas 17 tahun di RT 05 Kelurahan Arjosari adalah 110. Warga suka sinetron. 90 warga suka olahraga, 20 orang suka keduanya, dan 5 tidak suka kedua-duanya. Berarti ini 20 ya. Kemudian yang suka sinetron ini 110 dikurang 20, 90. Kemudian yang suka olahraga 90 dikurang 20 sama dengan 70. Ini yang tidak suka kedua-duanya, ya, ada 5. Yang ditanyakan adalah berapa banyaknya anggota NS, ya, atau banyaknya warga di Kelurahan Arjosari. Ini 90 ditambah 20 ditambah 70 ditambah 5, 185 ya. Kemudian yang C, banyaknya warga yang tidak suka pada acara sinetron. Ya. Yang tidak suka pada acara sinetron berarti 185 ya, dikurang dengan warga yang suka sinetron ya, 75 warga. Banyak warga yang tidak suka pada olahraga. Seluruh warga dikurang dengan warga yang suka olahraga. Berarti 185 dikurang 90 sama 95. Berikutnya adalah sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama, sifat idempoten. Ya, untuk sembarang himpunan A berlaku A gabung A sama dengan A irisan A sama dengan A. Di sini himpunan A memiliki anggota sepak bola ya, kemudian bola voli dan catur. Kalau kita gabungkan hasilnya tetap sepak bola, voli dan catur ya, atau himpunan A. Kemudian jika himpunan A kita iriskan maka juga tetap himpunan A itu sendiri. Yang B, sifat identitas. Untuk sembarang himpunan A berlaku A gabung himpunan kosong sama dengan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Ya, di sini himpunan kosong diwakili dengan huruf B, himpunan B, ya, sehingga di sini A matematika, bahasa Indonesia, kimia, dan B himpunan kosong. Jika digabungkan maka hasilnya adalah himpunan A ya. Tetapi jika diiriskan himpunannya adalah himpunan kosong ya. Nah, ini tanda ini 0 yang diberi garis miring ini sama dengan tanda kurung kurawal kosong ya. Ini dua-duanya ini adalah lambang himpunan kosong. Sifat komutatif. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B ya. A digabung B itu sama hasilnya dengan B digabung A. Sedangkan A irisan B juga hasilnya sama dengan B irisan A. Maka ini disebut dengan sifat komutatif. D, sifat asosiatif. Ya. Di sini ada 3 buah himpunan. Ya. Ternyata setelah kita P gabung Q ya. Di sini kemudian ada P gabung R, ada Q gabung R ya. Kalau P gabung Q ya digabung R berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I digabung dengan C, E, I, J, K, L, M, maka hasilnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Sedangkan jika P digabung Q gabung R berarti A, B, C, D, E digabung dengan C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Hasilnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M berarti sama ya.
Ini sifat asosiatif gabungan. Begitu juga dengan irisan, ya. P irisan Q, nih P irisan Q, DE, ya. Ini P irisan Q. P irisan R, nih, ya, CE. Q irisan R, EI, ya. Jika P irisan Q diiriskan dengan R, maka hasilnya E, ya. Ini R. Kemudian jika P diiriskan dengan Q irisan R, nih, hasilnya juga E. Maka ini merupakan himpunan asosiatif untuk irisan. Kemudian sifat distributif, ya. Di sini P anggotanya A, B, C, D, E, Q, D, E, F, G, H, I, R, C, E, I, J, K, L, M. P gabung Q, ya, P gabung Q, A, B, C, D, E, F, G, H, I. P gabung R, A, B, C, D, E, I, J, K, L, M. Q gabung R, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ya. Kalau P irisan Q, DE, P irisan R, CE, Q irisan R, EI. Sehingga jika P, A, B, C, D, E diiriskan dengan Q gabung R, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, hasilnya adalah ini yang anggotanya sama, ya, irisan, berarti dia CDE. P irisan Q digabung P irisan R. Di sini ada yang sama, ya, E. Maka hasilnya adalah CDE. Kita lihat ini yang berkotak biru ini sama, ya, hasilnya sama. Maka bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa P irisan Q gabung R ini sama dengan P irisan Q gabung P irisan R, ya. Nah, yang berikutnya di sini ada P gabung Q irisan R. Ya, hasilnya A, B, C, D, E, I. Tapi kalau P gabung Q irisan P gabung R, di sini yang tandanya hurufnya bertanda merah ini, ya. A, B, C, D, E, I. Sama, yang coklat, ya. Yang coklat ini sama, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa P gabung Q irisan R, berarti ini sama dengan P gabung Q irisan P gabung R. Ya, ini untuk hukum atau sifat distributif. Yang E, sifat De Morgan. Ya. Di sini himpunan A 1 2 3 4 nih himpunan B. Kemudian irisannya ini, ya. Irisan komplement berarti selain angka 4. 1 2 3 5 6 7 8 9, ya. Kemudian A komplement berarti 5 6 7 8 9. B komplement berarti 1 2 3 8 9. A komplement digabung B komplement, di sini hasilnya ini 8 dan 9-nya sama, ya, Nak. 1 2 3 4 5 7 8 9. Nah, ini yang tertulis ungu sama nih. Berarti A irisan B komplement sama dengan A komplement digabung B komplement. Nih hukum De Morgan yang pertama. Hukum yang De Morgan yang kedua, jika A gabung B komplement, ini A gabung B komplement berarti di luar A dan B ini adalah 8 9 ini, ya. Kemudian A komplement 5 6 7 8 9. B komplement 1 2 3 8 9, ya. Ini ada irisannya sama nih 8 9. Maka A komplement irisan B komplement adalah 8 9. Nih yang bertuliskan warna coklat ini sama, ya. Maka bisa diambil kesimpulan A gabung B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Ini disebut dengan sifat De Morgan yang kedua. Nah, demikianlah anak-anak pertemuan kita hari ini. Jika ada hal-hal yang tidak jelas silahkan ditanyakan di grup WhatsApp
mata pelajaran matematika. Jangan lupa apa-apa yang sudah kalian pahami kalian catat, dan yang belum dipahami dicatat ya untuk ditanyakan di grup matematikanya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.